Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa dan Bu dosen. Ini adalah video yang kelima atau saya lupa. Ini ya, tapi yang jelas video yang kedua untuk sesi tugas ketiga daripada struktur data untuk topik search atau pencarian. Nah, yang ini adalah sequential search, di mana kita tidak perlu mengurutkan data yang akan dicari. Nah, akan kita mulai untuk memasukkan metode awalnya, metode utama atau metode main program di dalam Java. Masukkan ke sini. Nah, seperti kita lihat di baris 7 adalah array yang akan kita cari berjumlah 5 elemen, yaitu 2, 5, 1, 9, 3. Nah, kemudian di baris ke-8 kita memasukkan atau menyiapkan juga integer X yang berisi atau diisikan integer 3. 3 akan disimpan di dalam X. Nanti akan kita cari integer 3 ini berada di indeks keberapa dari deretan array yang kita sediakan di dalam variabel yang dinamakan R. Nah, pada baris ke-11 di sini masih ada notifikasi error karena sequential search-nya belum kita buat, atau metode sequential search-nya belum kita buat. Di sini masih ada notifikasi error. Nah, kemudian nanti akan dibuat suatu perintah untuk menampilkan di layar kata-kata semacam ini tidak ditemukan apabila tidak ditemukan jika resultnya adalah -1. Kode -1 artinya tidak ditemukan data, karena indeks yang terkecil adalah 0, apabila -1 maka berarti dia tidak ada di dalam indeks, di dalam array yang kita carikan di dalam array induknya. Integer yang kita cari di dalam array problematik kita. Nah, kemudian di baris 17 apabila ditemukan maka akan ditetapkan result. Result adalah variabel yang disediakan di dalam Java untuk menerima return atau balikan dari suatu objek atau subprogram tertentu. Nah, dalam hal ini adalah sequential search. Nah, tanpa berpanjang lagi kita akan tuliskan bagian berikutnya. Seperti ini. Nah, ini adalah mesin atau subprogram utama di dalam kelas sequential search Java ini, di mana di sini dimulai dari baris kedua. Di sini akan menangkap 2 parameter. Yang pertama adalah parameter array tadi yang berjumlah 5 elemen. Dan yang parameter kedua untuk menangkap integer yang akan dicarikan di dalam array ini. Maka inilah 2 parameter tadi akan dilewatkan di dalam gerbang parameter. 2 parameter ini akan masuk ke dalam subprogram sequential search ini. Nah, kemudian n selalu menunjukkan banyaknya elemen. Di sini dilambangkan r.length
Ini adalah suatu komen di dalam Java untuk menghitung banyaknya elemen. Nah, ketika banyak elemen sudah diketahui, maka langkah berikutnya adalah dilakukan suatu perintah bersarang atau loop dalam bahasa Inggrisnya. Dia akan dimulai dari indeks ke 0 dan dilanjutkan hingga apa? Hingga I-nya itu lebih kecil dari N atau jumlah elemen yang ada di dalam R ini, dan kemudian I-nya akan ditambah terus-menerus. Artinya bahwa perintah di bawah for ini akan dilakukan perulangan sampai kapan? Sampai I-nya itu lebih kecil dari jumlah N. Artinya dia akan melakukan perintah itu atau melakukan loop atau perintah-perintah berulang sebanyak 5 kali, dimulai dari I-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 3, I-nya sama dengan 4, I-nya sama dengan 5. Begitu I-nya sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Gitu ya, karena panjangnya ini adalah 5, kalau kita hitung mulai dari 0, maka dia sudah semua terhitung gitu. Jadi indeks itu dimulai dari 0, maka kalau kita hitung secara manual, ini ada jumlahnya 5, tetapi indeksnya sesungguhnya adalah 4. Maka di sini lebih kecil dari jumlah arraynya 5, indeksnya 4. Maka dia akan dimulai dari sini, RI awalnya adalah 0, isinya adalah 2. Kalau kita simulasikan di sini 2 apakah sama dengan 7. Jadi kode di sini adalah sama ditulis 2 kali, sama dengan untuk membedakan dengan sama dengan yang satu di sini. Apabila sama dengan di sini itu double sama dengan, artinya pembanding atau operator dalam matematika istilahnya adalah operator. Tetapi kalau sama dengannya 1, ini artinya integer ini akan dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel. Nah, di sini adalah perbandingan, operator perbandingan. Apakah 2 sama dengan 7? Apabila jawabannya tidak, maka di sini akan dilewatkan, akan berulang, terus I-nya 1, isinya bilangan 5, tidak sama dengan 7, akan dilewati. I-nya sama dengan 2, berisi angka 1, tidak sama dengan 7, itu akan dilewati. Sorry, ini Q-nya berarti tadi tidak ada 7-nya ya, berarti ini 3 paling kanan 3. Berarti dia akan melakukan perulangan terus-menerus hingga apabila dibandingkan ini 3, isinya 9, tetap tidak akan masuk ke dalam baris ke-9. Tapi begitu dia indeks ke-4, isinya indeks ke-4 adalah 3. Nah, begitu dia 3 di sini secara perbandingan operator matematika 3 sama dengan 3 adalah benar. Jawabannya iya. Ini adalah pertanyaan if, apakah RI itu yang berisi 3 sama dengan X-nya yang adalah 3. Jawabannya iya, maka baris ke-9 akan dieksekusi, yaitu dengan mengembalikan return I. I ini adalah indeksnya, yang adalah dalam hal ini case ini adalah 4. Maka 4 akan dikembalikan ke objek pemanggilnya. Objek pemanggilnya ada di main
di baris ke 27. Integer result di sini akan ditangkap, maka akan di-print di baris 33 elemen X, dalam hal ini 3, ditemukan di indeks result di sini, ditemukan di indeks ke-4. Maka itulah hasil yang akan ditampilkan. Akan kita coba terlebih dahulu. Nah, ini kita baca elemen 3 ditemukan di indeks ke-4. Berarti program ini sudah berjalan dengan baik. Misalnya X-nya kita ganti dengan 5, kita akan coba. Nah, indeks elemen 5 ditemukan di indeks ke-1. 0, 1, indeks ke-1. Nah, ini bisa kita rubah-rubah apapun, isinya 5 atau 6 atau 7, X-nya kita bisa rubah-rubah, akan tetap akan ditampilkan, diketemukan di indeks ke berapanya. Itulah inti dari sequential search. Program ini sangat sederhana, atau sederhana baris-barisnya singkat. Tetapi kelemahannya adalah ketika seiring dengan jumlah elemennya itu banyak, atau katakanlah sampai ribuan, maka time atau waktu yang dibutuhkan juga akan semakin panjang, dan memori atau sumber daya yang di dalam komputer itu akan dipergunakan lebih banyak lagi. Apabila ribuan, ratusan ribu jumlah elemen, apalagi jutaan, maka dia akan semakin lambat dan semakin banyak menyedot sumber daya. Itulah yang kelemahan dari sequential search. Kelebihannya adalah dia tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Artinya bilangan ini bisa, atau array ini bisa saja acak. Anda bisa isikan apapun, walaupun ini ada angka kembar, tetap akan ditampilkan di indeks keberapa dia pertama kali diketemukan. Misalnya di sini kita rubah, katakanlah di sini 5-nya itu 2, dia akan diketemukan, atau di sini 5 ya, 5 misalkan, di sininya itu 9. Dia akan diketemukan di indeks yang pertama kalinya dia ketemu. Nah, berarti di indeks yang ketiga, 1, 2, 3. Walaupun dia ada di indeks keempat, tetap yang ditampilkan, yang akan ditemui adalah yang pertama kali ditemukan. Itulah kelebihan dan kekurangan sequential search, di mana nanti kekurangan itu akan dikoreksi atau dicoba dieliminir atau dihilangkan di binary search, yang akan memotong atau memangkas elemen yang array yang dicari menjadi 2 bagian yang dicari, kemudian dari 2 bagian itu akan difokuskan lagi ke area yang dicari, dan seterusnya, sehingga sampai mengerucut menjadi hanya 1, dan disitulah akan ditemukan. Nah, binary search akan jauh lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Itulah kelebihan dan kekurangan binary search. Sampai di sini video saya selama siang, dan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan. Sampai jumpa di